Dan sesungguhnya jangan-jangan setan itu diri kita sendiri. Kita sudah merusak puasa kita dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulum wa amadana bi asrarihi wa a'adda 'alaina min barakatihi fid darain amin. Qala al-khamis wa thalathuna afhamu ayyil qur'ani. Para sahabat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah masih memberikan kepada kita istiqamah untuk mengisi malam Ramadan dengan ngaji pasaran. Mudah-mudahan sebab duduknya kita di malam hari ini menjadi sebab nanti Allah kumpulkan kita di dalam surga-Nya Allah. Wal khamis wa thalathuna, yang ke-35 nama lain daripada ayat kursi, afhamu ayyil qur'ani. Afhamu ayyil qur'ani, yang paling paham-pahamnya ayat Al-Quran. Afhamu ayyil qur'ani, yang paling paham-pahamnya ayat Al-Quran. 5, karena satu keterangan atau satu hadis akhraja, yang telah meriwayatkan hu akan ma. Siapa? Ibnu Majah. Ibnu Majah an Auf bin Malik, dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu anhu, annahu qala, berkata siapa Auf bin Malik, annahu, bahwasanya Auf bin Malik qala, berkata siapa Auf bin Malik, jalasa, telah duduk siapa Abu Dzar radhiyallahu anhu, sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Auf bin Malik, Abu Dzar pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian bertanya siapa Abu Dzar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyuma unzila alaika afhamu, ayyuma unzila, mana yang diturunkan, mana yang diturunkan alaika atasmu, afhamu, yang lebih faham. Ayyuma unzila, mana yang diturunkan alaika atasmu, afhamu, yang lebih paham. Maksudnya bagaimana, ayat mana yang diturunkan kepadamu yang jauh lebih paham. Afhamu ini adalah isim tafdhil daripada fahima, yafhamu fahman. Fahman isim tafdhilnya adalah afhamu. Qala, kemudian menjawab siapa Rasulullah, ayat yang lebih paham, ayat yang paling paham. Isim tafdhil itu adalah isim yang menunjukkan arti lebih. Ayat yang paling paham, yang lebih paham adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hatta takhtuma, sampai selesainya ayat. Kata demikianlah keterangan fil Faidul Qudsi, yang ada di dalam kitab Al-Faidul Qudsi. As-sadis wa thalathun, yang ke-36 nama lain daripada ayat kursi adalah al-ayatul thalidah. Ayatul thalidah, at-thalidah artinya tolak, ayat yang fungsinya untuk menolak segala keburukan. Al-ayatul thalidah itu adalah al-ayatul thalidah, artinya al-ayatul thalidah, ayat yang fungsinya menolak segala bentuk keburukan. 5, karena riwayat atau karena keterangan
Akhraja yang telah meriwayatkan hu akan ma siapa Amr an-Nasafai. Ada yang bilang ini Umar bukan Amr. Amar. Jadi saya lebih condongnya kepada Umar. Lima karena perkara akhraja yang telah meriwayatkan hu akan ma siapa Umar an-Nasafai. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Annahu bahwasanya Abu Hurairah qala berkata siapa Abu Hurairah? Qala berkata siapa Jibril, malaikat Jibril li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah pernah dapat cerita dari Nabi bahwa Jibril alaihi salam pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ifritan, bahwasanya ifrit minal jinni, dari bangsa jin, yakidu, melakukan tipu daya siapa ifrit ka kepada panjenengan, kepada engkau wahai Muhammad. Wahai Muhammad, kata Jibril, ifrit itu senantiasa melakukan tipu daya kepadamu. Jadi yang namanya setan, iblis, itu menggoda kita dari berbagai macam penjuru. Wa atainaka min bainihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Yang namanya jin, ya, iblis, itu menggoda kita dari arah depan, dari arah belakang, dari kanan, dari kiri. 4 penjuru dia menggoda kita. Dia lupa, dia enggak goda kita dari arah atas dan bawah. Bahasanya dia kan gitu. Wa atainaka min bainihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Atas bawah dia kagak goda. Gitu. Artinya apa? Peluang buat kita untuk minta sama Allah. Makanya kalau minta begini, jangan begini, minta sama Allah. Kalau hal-hal yang baik kita minta sama Allah, yang buruk-buruk, makanya kalau tolak bala kan ada isyarat begini di tangan deh, balikin ke bawah. Min baini aidihim, bahasa min di situ secara langsung, dia goda kita secara langsung. Godaannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk apapun, sehingga kita tidak melakukan ibadah. Yang namanya setan itu akan selalu menggoda kita di semua aktivitas kita. Artinya bahwa semua ibadah kita itu tidak lepas daripada kaidnya setan, tipu dayanya setan. Bahkan puasa, kita juga ditipu di dalam puasa ini. Dia mencoba untuk menjerumuskan kita sehingga kita di dalam puasa ini tidak mendapatkan apa-apa. Makanya Rasulullah sampaikan, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Siapa orang yang di dalam puasanya hanya mendapatkan lapar dan haus saja? Mereka yang mendapatkan dan tergoda oleh tipu daya iblis. Jangan kata kita, Nabi Adam saja sudah di surga masih digoda. Nabi Adam udah di surga masih digoda. Dia enggak? Bagaimana Nabi Adam tidak kekal di dalam surga? Berbagai macam cara iblis untuk menggoda Nabi Adam, sehingga Nabi Adam dideportasi sama Allah dari surga ke bumi. Artinya kita ini produk-produk gagal ini. Kita produk gagal. Kita ini aslinya nih ada di surga, karena kemudian iblis tidak menginginkan kita bahagia, ditipu ini Nabi Adam. Lewat siapa? Lewat Sayyidah Hawa. Kena juga. Akhirnya apa? Sebagai tebusan permohonan maaf Nabi Adam kepada Allah, puasa bertahun-tahun mengosongkan perutnya untuk minta maaf sama Allah. Padahal Allah sudah sampaikan kepada Nabi Adam, Adam silakan, apa yang ada di dalam surga ini kamu nikmati, kamu makan, kamu minum, wala taqraba hadhihi syajarah. Cuma satu yang saya larang kepadamu, jangan kau deketin ini pohon.
Jangan kata makan, dideketin aja kagak boleh. Setan tahu gimana cara menjerumuskan Nabi Adam. Berbagai macam cara dilakukan oleh setan, tujuannya agar supaya si Nabi Adam ini tidak kekal di dalam surga. Ini Nabi Adam. Gimana kita? Kita puasa begitu. Puasa sama puasa kita sebulan. Jangan-jangan nih kita kadang begini sih, hanya fokus pada persoalan fikih saja yang disebut dengan butlan. Sesuatu yang membatalkan puasa, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh melakukan seks, no eat, no drink, no sex, ya. No drink, no eat, no sex. Ini kan bahasa Siam kan, bahasa Siam. Siam itu. Makanya di dalam Al-Quran kan bahasanya paling banyak Siam. Ya, paling banyak coba dah. Kata saum cuma satu, terkait dengan Sayyidah Maryam. Ya. Inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallimal yauma insiya. Saya berjanji, bernazar untuk tidak mau ngomong, menahan untuk ngomong. Bahasa saum itu dalam Al-Quran cuma satu. Sementara yang paling banyak itu adalah bahasa Siam. Kita kebanyakan hanya sekedar menahan lapar sama haus doang, sama berani, dan kita bisa untuk menahan diri tidak melakukan hubungan seks sama istri kita di siang hari. Tapi ternyata kok nggak dapat apa-apa, lantaran kita tak mampu menjaga ini. Kenapa kemudian kita akhirnya nggak bisa menjaga ini? Karena kita perangkapnya itu yang dipengenin sama setan. Kalau bicara ikhlas, kita ikhlas puasa. Kita nggak mau ikhlas dengan siapa, kita mau riya dengan siapa ketika kita puasa, atau semuanya puasa. Barangkali kalau ibadah-ibadah yang lain potensi dia buat kita ada, kita rajin sholat berjamaah, kita bisa riya karena sebagian teman kita tidak sholat berjamaah, ya. Kita sedekah, bisa ada potensi riya di situ karena sebagian daripada teman kita tidak sedekah. Tapi kalau puasa kita mau riya sama siapa? Setan cari cara dan celah untuk goda kita sehingga kita nggak dapetin pahala sama sekali di dalam puasa itu. Dan sesungguhnya jangan-jangan setan itu diri kita sendiri. Kita sudah merusak puasa kita dari awal. Karena tinjauan kita puasa hanya sekedar menahan lapar, haus, dan hubungan suami istri di siang hari bolong begitu. Bahasa min itu secara langsung, dari depan, dari belakang. Dari belakang itu kita dimanjakan dengan memori-memori masa lalu yang begitu sangat enak menurut kita. Akhirnya kita kebawa dah alur-alur, ya, memori-memori terdahulu. Oh, gua mah dulu begini enak amat, sekarang begini. Nah, bahasa kanan dan kiri Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan min tapi an. Kenapa an? An aimanihim wa an syama'ilihim. Setan nggak bisa secara langsung menggoda kita karena di kanan kita ada rokib, di kiri kita ada atid. Dia nggak bisa secara langsung godain kita dari kanan kiri. Kalau dari depan, rokib nggak ada di depan belakang, adanya di kanan kiri. Nah, peluang kita gimana nih untuk ke Allah? Atas kagak digodain sama iblis, bawah nggak digodain, minta sama Allah, minta sama Allah. Jadi perintahnya itu bukan untuk mengalahkan mereka sebetulnya, berlindung dari mereka. Mereka itu tipu dayanya dahsyat banget. Bicara alim mereka lebih alim, bicara pengalaman mereka lebih pengalaman, ya nggak? Lebih pengalaman mereka daripada kita. Mereka udah ngerasain surga, kita baru timbang ceritanya doang. Mereka ratusan tahun di dalam surga, artinya mereka tahu seluk beluk di dalam surga, bahkan pojokan-pojokannya, pasar yang ada dalam surga mereka tahu. Pasar yang ada dalam surga mereka tahu. Iya, mereka kalau jalan-jalan surga nggak bakalan keder. Karena emang penghuni pertama di surga ya malaikat dan para iblis. Kita mau ngalahin mereka, siapa kita? Nggak bisa. Kita diminta untuk berlindung sama Allah daripada tipu daya mereka. Makanya ini yang disebut membersamai amal soleh dengan ahwal soleh, ya, membersamai amal soleh dengan ahwal soleh. Fatrudhu, kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, fatrud, tolaklah engkau akan ifrit, angkat darimu. Dengan apa menolaknya? Bi ayatil kursi, ya dengan ayat kursi. Wa fil khabari, dan ada dalam satu keterangan khabar hadis,
Man qara'a ayatal kursi, man barang siapa qara'a membaca siapa man ayatal kursi akan ayat kursi. Barang siapa yang membaca ayat kursi inda manamihi, tatkala akan tidurnya dia. Nah, indah itu jangan diartikan pada saat tidur. Orang pada saat tidur nggak bisa baca ayat kursi. Inda manamihi, tatkala akan tidur gitu. Inda manamihi, tatkala akan tidurnya dia. Dia siapa? Man. Barang siapa yang akan tidur dia baca ayat kursi, ba'atha maka mengutus siapa Allahu Allah ilaihi kepada man. Mengutus akan malakan malaikat. Mengutus malakan akan malaikat. Ngapain tuh malaikat? Yahrusuhu, menjaga siapa malaikat hu akan man. Yahrusuh, menjaga siapa malaikat hu akan man. Sampai kapan? Hatta yusbiha, sampai pagi hari. Barang siapa yang hendak tidur kemudian sebelum tidur dia membaca ayat kursi, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus satu malaikat, di mana malaikat itu akan menjaga orang tersebut sampai datangnya waktu pagi. Yang bagus, begitu baca ayat kursi ditiupkan kedua telapak tangan, kemudian dibalurkan ke seluruh tubuh. Ada dua cara, bisa dengan cara ditiupkan atau diludahin. Tapi ludahinnya jangan banyak-banyak. Ini jangan begitu. Iya. Dikit aja dikit. Kita ya. Bisa ditiup. Bitanafus. Bitanafus itu dengan cara. Tapi yang paling bagus itu gitu. Ada ludahnya yang anak juga begitu. Ketika kita bacain Al-Fatihah pakai air, itu gimana ada air liur kita yang masuk ke situ. Coba ngaji Fatimah almarhum Allah yarhamah. Ngaji anak saya mau mondok belayar, ya bayar. Iya tuh. Kita kena berkahnya ini. Berkahnya. Saya dulu emang disuruh begitu sama mak kita. Lu lagi liburan pondok, besok mau pondok mau nyaji Fatimah lu no. Gitu. Bawa ayat mau nyaji Fatimah, didoain nyaji Fatimah. Tuh, nyaji Fatimah doanya mujarab banget itu. Iya. Bener-bener. Wah, beliau mah sekarang lagi panen pahalanya. Emang setiap saat beliau doain, yang di darat, yang di lautan, yang di udara, semuanya. Kalah Antimo mah. Antimo kalah. Antimo obat anti. Semua disebut namanya aja tuh. Kita nih dapat berkahnya doa beliau. Makanya kalau habis sembahyang jangan lupa doain tuh para guru-guru kita di Fatimah yang dulu doain kita dengan ikhlas. Doa beliau lah yang menghantarkan kesuksesan kita. Wa an Abi Hurairah, dan hadis yang diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah mendapatkan hadis langsung dari Rasulullah. Qala, bersabda siapa Nabi? Man barang siapa qara'a yang membaca siapa man hatainil ayataini, dua ayat. Hina yusbihu, pada saat paginya siman. Barang siapa yang membaca dua ayat pada saat paginya, hufidha, maka dijaga siapa man. Hufidha, maka dijaga siapa man bihi, sebab dua ayat itu, hatta yumsiya, sampai sore hari. Barang siapa yang membaca dua ayat di pagi hari, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan penjagaan kepadanya sebab dua ayat itu sampai sore hari. Apa yang disebut dengan, apa yang dimaksudkan dengan dua ayat tersebut? Yang pertama ayat al-kursi, yaitu ayat kursi. Dan yang kedua wa awwalu hamim, yang terdapat di dalam surat al-mu'min, ila qawlihi ilahil masir, yang biasa kita baca di dalam muqaddimah hizib hamim, tanzilul kitabi minallahil azizil alim, qatilid dzambi wa qabilit tawbi syadidil iqab, liqauli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Itu baca tuh ya. Setelah kita baca ayat kursi,
wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tiap pagi nih, tiap pagi. Hamim, tanzilul kitabi minallahil 'azizil 'alim, ghafiril dhanbi wa qabilit tawbi syadidil 'iqab, dzil tawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Tiap pagi itu baca. Maka Allah akan berikan penjagaan kepada kita di hari itu sampai sore hari ini. Wa'an Ma'qil bin Yasar, hadis yang diceritakan dari Ma'qil bin Yasar, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa Nabi, man qara'a, man barang siapa qara'a, yang membaca siapa, man asyara ayatin, 10 ayat, asyara ayatin, 10 ayat. 10 ayat itu apa saja? Apa saja 10 ayat itu? Min suratil baqarati arba'an, dari surat Al-Baqarah itu 4 ayat, min awwaliha, di awalnya. Nah, awalnya itu alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim ulaika humul muflihun. Itu 4 ayat. Wa ayatul kursi, yang kedua ayat kursi. Berapa ayat berarti itu? 5 ayat. Tambah ayat kursi berarti 5 ayat. 4 ayat pertama surat Al-Baqarah ditambah ayat kursi berarti berapa? 5 ayat. Watnataini ba'daha, 2 ayat setelah ayat kursi. Dulu tuh orang-orang tua kita kalau lagi baca ayat kursi itu enggak hanya berhenti di wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim, diterusin 2 ayat itu. Cuma belakangan sekarang ini kita bacanya cuma sampai wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Padahal dahsyat banget tuh kalau kita baca setelah ayat kursi 2 ayat berikutnya. Ya. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la inqisama laha wallahu 'alimun. Ya, itu ya. Wallahu sami'un 'alim. Allahu waliyyul ladzina, satu ayat tuh. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minal nuri iladh dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sampai situ. Coba mulai sekarang kita biasakan itu ketika kita baca tahlil. Setelah kita baca 4 ayat di awal surat Al-Baqarah, kita baca ayat kursi, tambahin 2 ayat lagi. La ikraha fid din. Setelah itu baru kita baca lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, terus amanar rasulu sampai wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Boleh enggak? Enggak apa-apa. Kita ini adalah rijalul hadarah. Kita ini adalah manusia-manusia peradaban. Gimana kita bisa menciptakan peradaban itu sehingga nanti anak-anak kita ngikutin kalau baca tahlilnya seperti kita gitu loh. Apakah ada kesalahan? Enggak. Toh kita menambahkan. Atau kita mencoba untuk ya membaca kembali yang dulu pernah dibaca oleh orang tua kita sekarang hilang. Nggak apa-apa dibaca itu. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim, tambahkan 2 ayat setelah itu. Berapa jadinya tuh? Berapa jadinya? 4, 5, 6, 7 ya. 7. Wa thalatha ayatin, dan 3 ayat min akhiriha. 3 ayat yang ada di akhir surat Al-Baqarah. Berarti dari amanar rasulu ya. Fi lailatin, di malam hari. Lam yaqrab, maka tidak akan mendekat akan orang yang baca itu siapa? Syaitanun, syaitan ya. Tiap malam dia baca itu 10 ayat, 4 ayat di pertama surat Al-Baqarah, ayat kursi tambahin lagi 2 ayat setelahnya, dan 3 ayat di akhir daripada surat Al-Baqarah. Apa janjinya Rasulullah? Itu orang tidak bakalan dideketin sama setan. Wala syai'un, dan tidaklah sesuatu yukrihuhu ya, yang dia kagak senenginnya. Dia akan dijauhkan dari segala sesuatu yang dia kagak senengin. Enggak cuman buat dia, fi auladihi, juga buat anak-anaknya dia, wa ahlihi, dan keluarga-keluarganya.
Maka di malam hari itu dia baca 10 ayat, maka dia dijauhkan daripada syaitan dan dijauhkan dari segala berita-berita buruk yang sampai kepada dirinya. Nggak cuman berita, ya, kejadian-kejadian yang nggak baik juga nggak bakalan tertimpa untuk dia. Contohnya apa?